Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan teori bahasa automata dengan materi pembahasan aturan produksi untuk suatu finite state automata. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai beberapa aturan-aturan produksi bahasa reguler. Di antaranya, sini ada suatu tata bahasa reguler. Kita dapat mengkonstruksikan suatu ekspresi reguler. Misalnya contoh, diketahui suatu gambar mesin FSA berikut ini. Selain dengan ekspresi reguler, kita dapat mengkonstruksikan aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Jadi, batasan aturan produksi untuk bahasa reguler adalah A menghasilkan B. Nah, di mana A itu sendiri sebuah simbol variabel. Jadi huruf kecil A itu melambangkan daripada simbol variabel. Kemudian B besar maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Misalnya jika ada A dan B bisa berupa simbol terminal. Ya, simbol terminal itu adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi, dinyatakan dengan huruf kecil. Ya, misalnya A, B, C, dan lain-lain. Jadi, ingat, kalau untuk simbol terminal itu adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi, dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, kemudian non-terminal atau variabel, ya, yaitu simbol yang masih bisa diturunkan, dinyatakan dengan huruf besar. Jadi, kalau simbol terminal itu simbol yang sudah tidak dapat diturunkan lagi, dinyatakan dengan huruf kecil. Kalau variabel atau non-terminal, itu adalah simbol yang masih bisa diturunkan, dinyatakan dengan huruf besar. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel. Yang pertama di sini ada V. V itu melambangkan himpunan simbol variabel atau non-terminal. Jadi kalau V itu melambangkan himpunan simbol variabel atau non-terminal. Kemudian T itu himpunan simbol terminal. T itu melambangkan himpunan simbol terminal, dan P kumpulan aturan produksi, dan S adalah simbol awal. Kita coba untuk mengkonstruksi aturan produksi dari suatu finite state automata. Dengan kategori dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang menjadi perhatian kita di sini adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Setiap FSA dapat diubah menjadi tata bahasa yang memiliki aturan produksi yang linear dengan aturan perubahan adalah sebagai berikut. Nah, jadi setiap transisi status atau state, yaitu state A itu adalah variabel, kemudian A kecil itu tadi apa? Terminal, ya. Kemudian menghasilkan B diubah menjadi aturan produksinya A menghasilkan terminal B. Kemudian yang kedua, setiap status akhir P diubah menjadi aturan produksi P menghasilkan MT. Ya, mungkin masih penjelasan di sini masih belum bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke contohnya saja ya. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Nah, di sini gambar yang saya gunakan masih menggunakan gambar yang FSA yang sebelumnya ya. Sekarang kita coba untuk mengkonstruksikan FSA yang ada di contoh pertama ini ya. Membuat aturan produksi berdasarkan gambar mesin FSA yang ada di atas ini dengan langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, gambar mesin FSA di atas memiliki simbol inputnya A dan B. Maka simbol A dan B ini akan menjadi simbol terminal, ya, akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Jadi, kita menentukan simbol awalnya adalah S. Nah, jadi S ini adalah simbol awal. Kita identikan S ini dengan state awal atau
key 0. Ya, kita identikan S ini adalah key 0. Kemudian dari key 0 ini mendapat input A untuk menjadi key 1. Ya, untuk menjadi key 1. Jadi dapat dituliskan sebagai aturan produksinya S ini adalah state awal mendapat input A menuju key 1. Nah, key 1 ini kita identikan dengan E, ya, atau E ini kita identikan dengan key 1 yang ini, ya. Kemudian dari key 1 ya mendapat transisi, ya, mendapat transisi ini empty, transisi empty atau tanpa input yang menuju ke key 2 maupun ke key 3. Jadi tidak ada input di sini. Nah, maka dapat kita tuliskan, ya. Ingat key 1 ini adalah E. E mendapat input A, ya. Di mana A ini kita identikan dengan key 2, ya. Ini A kita identikan dengan key 2. Kemudian B ini, ya, E ini E, dan yang key 3 ini kita identikan dengan B, dan key 0 ini tadi kita identikan dengan S. Jadi kalau tidak menerima input, dia hanya menghasilkan state itu sendiri, ya. Kemudian berikutnya dari key 2, ya. Key 2 ini adalah A mendapat input A menuju ke key 2. Jadi ini A mendapat input A menuju ke key 2 itu sendiri. Dari key 2 mendapat input A, ya, menuju ke key 2, maka hasilnya A input A, ya. Kemudian dari key 3, ya, dari key 3 mendapat input B ke key 3, ya, dapat input B ke key 3, maka hasilnya B. Kita lihat di sini ada input dari key 3 dan ke key 4. Di sini ada input B. Begitu juga dengan key 2 ke key 4, di sini ada input B. Sedangkan key 4 ini ada merupakan state akhir. Dari key 4 tidak ada lagi busur keluar, ya. Jadi tidak ada busur yang keluar dari key 4, maka dapat kita tuliskan A, ya. A ini yang ini, ya. A ini key 2 input B. Karena key 4 ini tidak ada panah yang keluar, maka tidak kita inisialkan, gitu, ya. Kemudian B dengan input B yang ini sama, ya. Maka diperoleh aturan produksi sebagai berikut. Yang kira-kira yang dapat kita sederhanakan di sini adalah SAE, kemudian EA. Ini kan ada 2 ini, ya. Ini ada 2. Jadi kalau 2 ini dicoret saja. Ini bisa disederhanakan jadi 1. Disederhanakan jadi 1. E, kemudian hasilnya yang A ini adalah output daripada E ini, ya. A atau B. B ini input dari E. Kemudian sini A. Nah, ini ya. A di sini kan ada 2. Ya, di sini A di sini ada 2. A yang ini, kemudian B atau sebutin aja yang depannya aja, ya. Depannya aja. Kemudian B. Nah, B di sini 1. B di sini ada 2, ya. Ini. Kemudian B ini, ya. Yang ini. Kemudian B kecil ini. Ya.
Secara formal, tata bahasa linear untuk FSA tersebut yang diperoleh dari otomata pada gambar di atas adalah sebagai berikut. Jadi, V ini lambangnya adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal. Nah, di sini himpunan non-terminalnya ada S, E, A, dan B. Yang ini ya. Kemudian T tadi himpunan dari simbol terminal. Nah, terminal itu arti yang input, simbol input ya. Jadi A dan B ini, A dan B. Kemudian kalau P di sini adalah kumpulan aturan produksi. Ya, tinggal disusun aja dari S mendapat input AE, kemudian E mendapat input A atau B, kemudian A mendapat input A atau B, kemudian B mendapat input BB atau B. Itu tinggal disusun aja. Kemudian S tadi adalah simbol awal. Nah, simbol awal kita di sini adalah S itu ya. Jadi untuk mengkonstruksikan aturan produksi suatu FSA ini udah selesai untuk contoh yang pertama. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua, diketahui suatu mesin FSA berikut ini. Langkah penyelesaiannya. Gambar mesin FSA di atas memiliki simbol input A dan B. Ya, sama ya, simbol inputnya A dan B. Maka simbol A dan B menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Sekarang kita mencoba mengkonstruksikan bahasa reguler ini ya. Start awalnya di sini kita inisialkan dengan S ya, di mana S ini adalah key 0. Dari key 0 mendapat input A menjadi key 1. Ini ya, mendapat input A menjadi key 1. Dan key 0 di sini mendapat input B menjadi key 4. Nah, maka dapat dituliskan aturan produksinya S ya. S ini adalah key 0 mendapat input A menuju ke key 1. Ini A. Dan B ini adalah key 4. Itu ya. Kemudian A dari key 1 mendapat input B menuju ke key 2. Key 2 ini kita inisialkan dengan C. Nih ya. Kemudian dari key 2 atau C mendapat input A ya, mendapat input A menuju ke key 0 atau S. Ini ya. Kenapa tidak menuju ke key 3? Karena dari key 3 ini tidak tidak ada panah yang keluar dari key 3 ya. Jadi kita dari C ini ke key 0. Kemudian dari B itu adalah key 4 ya. B adalah key 4 mendapat input B menuju ke key 5. Nah, key 5 ini kita inisialkan dengan D. Yang ini ya. Kemudian dari D mendapat input B. Ya, mendapat input B ke key 0 atau S. Ini ya. Kenapa tidak menuju key 6? Tidak ada panah yang keluar dari key 6. Kemudian yang terakhir kan kita berakhir di state akhir. Ada S ya. S di sini. Pada contoh ini key 0 merupakan state akhir dan juga sebagai state awal. Nah, untuk menandakan bahwa state key 0 ini sebagai state akhir, maka kita buat S menghasilkan transisi empty gitu ya. Jadi dari beberapa tahapan yang telah kita lalui, di sini dapat kita bentuk aturan produksinya menjadi sebagai berikut ya. S ini adalah himpunan daripada variabel ya. Variabel yang kita digunakan di sini adalah S, A, B, C dan D.
S di sini ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. 1 2 3. Jadi S menerima input A ke A, atau S menerima input B ke B. B ini sini adalah Q 4 dan S di sini menandakan state akhir ya. Kemudian A di sini A cuma 1. Ya udah tinggal salin aja di sini ya. B nya juga cuma 1, BD. Dan C di sini cuma 1. Ya udah tinggal salin saja, D tinggal salin. Nah, kemudian aturan produksi tersebut dapat disederhanakan menjadi lebih sederhana yang ada di bawah ini. Bagaimana caranya? Kita lihat. S menerima atau S menjadi menerima input A menuju Q1 atau A di sini, atau S menerima input B menuju ke Q4 atau variabel B, dan S di sini adalah menandakan bahwa S di sini adalah state akhir. Ini sudah tidak perlu disederhanakan karena dinyatakan sudah cukup sederhana, jadi tinggal disalin saja. Kemudian yang perlu disederhanakan di sini adalah ini dia ya, A, B, C, dan D. Lihat, untuk A menerima input B menuju ke C. Di sini ada C adalah Q2. Nah, di sini C, variabel C ada pada variabel memiliki input juga ya, memiliki input menuju state S. Nah, tinggal kita sederhanakan. A ya, A menerima input B. Sini apa? C. Fokus ke C ya, input dari C adalah A. Jadi kita sederhanakan menjadi A, B ini input A menuju C. C di sini memiliki input A ya, tinggal ambil input dari C yang ada di bawah ini menjadi A dan S. S ini adalah input dari C ya. Jadi ini sudah disederhanakan. C sudah. Ini hasilnya. Ini juga sudah. Sekarang kita menuju B ya. B di sini memiliki variabel D, sementara D di sini juga memiliki inputnya B dan S. Maka kita sederhanakan. B memiliki input B ya. B di sini adalah Q4 memiliki input B menuju Q5. Kita sederhanakan. B inputnya B yang ini ya. B inputnya B, kemudian D atau D5 memiliki input juga yang namanya B. Jadi kita tinggal salin di sini, dan di sini ada variabel S. Jadi ini hasil penyederhanaannya ya. Kemudian secara formal tata bahasa linear untuk FSA tersebut yang diperoleh dari otomata pada gambar di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini variabel yang kita gunakan ya, ada SA, B, C, dan D. Dan T di sini adalah input yang diterima oleh FSA tersebut, dan yang P di sini hasil daripada penyederhanaan, atau bisa juga hasil daripada yang sudah kita sederhanakan tadi yang ini ya. Dan S ini adalah state awal. Oke. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.